Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, selamat datang kembali di mata kuliah pengantar manajemen. Nah, pekan ini kita memasuki pekan kelima ya. Nah, di pekan kelima ini kita akan bahas topik yang berbeda. Nah, di sini ada topik yang menarik juga. Tapi sebelum memulai itu, saya ingin melakukan pertanyaan reflektif. Kira-kira menurut rekan-rekan, kenapa sih ada perusahaan yang tumbuh dan cepat berkembang? Ya, katakanlah kayak Gojek, Grab, Tokopedia gitu ya. Nah, itu cepat sekali berkembangnya. Nah, tapi ada juga yang stagnan atau bahkan bangkrut gitu ya. Mereka sudah lama, tapi segitu-gitu aja atau bahkan mereka kalah bersaing. Apa yang salah? Apakah karena produknya kurang bagus? Apakah modalnya kurang cukup? Ataukah mungkin timnya kurang mumpuni gitu ya? Nah, bisa jadi salah satu dari hal tersebut. Tetapi yang paling penting ketika ada kesalahan dalam perkembangan bisnis, maka yang harus dipertanyakan adalah strateginya. Ya, di mata kuliah ini, di pertemuan kelima, kita akan ngebahas materi terkait dengan manajemen strategi. Nah, jadi manajemen strategi ini adalah suatu ilmu yang menarik bagaimana kita bisa melihat di sini seni untuk merumuskan, habis itu seni untuk menjalankan, dan seni untuk mengevaluasi. Ibarat dalam organisasi, manajemen strategi ini adalah bagian dari kalau misalkan dengan kapal besar, manajemen strategi ini adalah peta dan kompasnya, gitu ya. Tanpa peta, tanpa kompas, nah ini kapal besar ini bisa hanyut kemana-mana atau bahkan muter-muter di tempat aja gitu ke arah yang salah gitu ya. Maka dengan adanya manajemen strategi akan ada perencanaan jangka panjang, habis itu bagaimana merumuskan visi, mengimplementasikan misi, mengevaluasi kinerja berdasarkan lintas fungsional baik dari SDM, pemasaran, keuangan hingga produksi. Gitu ya. Ada tiga tingkatan utama ketika kita berbicara strategi. Yang pertama adalah strategi tingkat korporasi. Nah, ini adalah tingkat tingginya nih, manajemen tingkat level atasnya, top manajemennya. Nah, biasanya ini membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah bisnis ini mau arah kemana, apa yang akan dijalani, bagaimana tujuan jangka panjangnya gitu ya. Jadi fokus itu adalah terkait dengan untuk arah perusahaan gitu ya. Apakah misalkan makanan kita perusahaan makanan sehat. Nah, apakah kita memang mau fokus di makanan sehat tersebut secara lama atau mungkin kita mau mempunyai subunit ketika makanan sehat sudah settle, kita mungkin akan ke kosmetik atau kosmetik herbal dan lain sebagainya. Contoh seperti itu ya. Arah perusahaan itu adalah strategi level korporasi. Lalu yang kedua ini adalah strategi tingkat unit bisnis. Ya, jadi atau bisa dibilang SBU, Strategic Business Unit. Nah, di sini kita berbicara dengan persaingan. Ya, jadi persaingan itu kan agak keras di dunia bisnis. Nah, di sini kita pengen 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 lebih jelas nih ketika bersaing, bagaimana kita bersaing yang bisa ditingkatkan, dari sisi mana persaingan yang kita bisa menangi, posisi apa yang mungkin kita bisa lebih baik dibandingkan dengan pesaing gitu ya. Jadi di sini ketika kita sudah tahu arahnya, kemudian di bisnis unit ini kita harus berbicara tentang persaingannya. Jadi membantu tiap divisi dan unit bisnis ini menentukan fokus sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah strategi tingkat fungsional. Nah, di sini fungsional ini dia itu melakukan strategi pengimplementasian secara maksimal gitu ya. Nah, ini secara teknis menyangkut di divisi tiap-tiap departemen, mulai dari keuangan, pemasaran, HR, operasional dan sebagainya. Nah, semua divisi ini harus menyusun strategi agar dia selaras dengan unit bisnis, selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan atau strategi korporasi yang telah ditentukan. Jadi kita bahas lagi kalau
di eh, alat analisis yang terkenal ada namanya dari Michael Porter itu Porter Five Force gitu ya. Nah, di sini kita bisa analisis nih. Jadi di sini persaingan ini ternyata tidak hanya perusahaan serupa. Misalkan kita berjualan jam tangan. Nah, ini bukan hanya fokus kepada sesama penjual jam tangan aja gitu ya, tapi ternyata ada yang harus kita waspadai. Apa aja? Yang pertama adalah produk substitution atau produk pengganti. Nah, misalkan kayak tadi jam tangan. Jam tangan mungkin ada produk-produk penggantinya gitu ya. Misalkan ada eh, gelang gitu ya yang menunjukkan jam juga gitu atau hal yang lainnya gitu ya atau handphone itu juga bisa menggantikan dari fungsi jam gitu ya. Atau kopi, kalau nggak ada kopi orang biasa apa ngeteh, kalau nggak susu. Nah itu product substitution. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pendatang baru, new entrants. Nah, new entrants ini bagaimana mungkin ada startup yang baru datang, nah ini bisa menggoyangkan industri besar. Nah ini mesti diwaspadai juga nih, pendatang-pendatang baru. Lalu yang ketiga itu adalah kekuatan tawar dari supplier atau pemasok. Bagaimana si supplier ini bisa menentukan harga sesuka hati. Misalkan ternyata supplier dari jam tangan ini, bahan bakunya ini cuma ada di satu supplier. Nah, maka kita nggak punya bargaining power. Harga kita akhirnya, keuntungan kita berdasarkan mereka. Tapi bisa juga kita mempunyai beberapa supplier, sehingga kekuatan bargaining kita bisa lebih kuat. Seperti itu ya. Itu yang ketiga. Lalu ancaman yang harus kita waspadai juga kekuatan dari tawar pembelian gitu ya atau dari customers, bargaining power dari customers. Nah, ini jika produk kita persaingannya banyak di pasar, nah ini akhirnya tingkat loyalitas akan rendah. Ketika mungkin produk kita dianggap terlalu mahal, nah dia dengan mudah pindah ke produk yang lain. Nah, itu ada tawar menawar. Atau mungkin produk kita ternyata tidak banyak kompetitornya. Nah, maka kita bisa menentukan harga yang lebih tinggi dan konsumen tidak bisa melakukan penawaran karena mereka memang butuh terkait produk kita gitu. Lalu itu yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah eh, pesaing secara langsung head to headnya gitu ya. Apple sama Samsung, McD sama KFC, Indomaret, Alfamart. Nah, ini sebenarnya yang banyak sering difokuskan, tapi sebenarnya itu kekuatan yang harus dianalisis itu nggak hanya perusahaan serupa. Tadi ada produk pengganti, pendatang baru, kekuatan dengan supplier, dan bagaimana kekuatan dengan customers juga. Dengan kita memahami 5 aspek ini, maka kita bisa menyusun strategi yang lebih tajam. Kita bisa nggak hanya strategi yang reaktif, tapi juga proaktif dan lebih visioner seperti itu. Oke, rekan-rekan, jadi rekan-rekan harus sadari manajemen strategi ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini adalah fondasi bagi siapapun yang ingin memimpin perusahaan agar lebih terarah, nggak hanya sibuk dengan rutinitas yang hari-harian gitu ya, hanya rutinitas operasional, tapi bagaimana kita bisa memfokuskan untuk lebih berkembang perusahaan kita. Jadi silakan rekan-rekan pelajari, pahami materinya, dan jangan lupa kerjakan forum dan kuis ya. Nah, setelah itu nanti saya akan lakukan evaluasi terkait pemahaman kalian. Terima kasih, selamat mengerjakan forum dan kuis. Kita ketemu lagi di minggu ke-6 pekan depan. Jaga kesehatan selalu dan semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.